Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Panggil. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, Puji Tuhan. puji Tuhan. Mari kita saat ini kita satukan hati. Kita buka PD persekutuan doa pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Rahim. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas nafas kehidupan yang baru yang Kau beri untuk setiap kami anak-anak-Mu ini. Kau kumpulkan kami di persekutuan doa pada pagi hari ini. PD Avila. Engkau tahu kerinduan hati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Anugerah terindah yang Kau berikan untuk setiap kami. Benar Tuhan, ada kuasa di balik syukur kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami saat ini masih berfokus pada kepentingan diri kami sendiri, bukan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah semua setiap peristiwa yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami ini Bapa, biarlah kasih, kemurahan dan keadilan-Mu terlihat jelas melalui diri setiap kami anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Beracaralah dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami sepulang dari tempat ini, kami merasa terberkati Tuhan. Dengan hati yang bersuka cita selalu, bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Semua doa-doa ini kami persatukan hanya untuk satu nama yang kudus. Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Karena Engkau sumber kekuatan dan kasih. Amin.
Benar Bapa, saat ini sungguh kami bersyukur dan amat bersyukur. Karena kita punya sahabat seperti Engkau. Sahabat yang selalu dekat, yang setia, yang mengerti, yang peduli apapun masalah kami, apapun penderitaan kami, apapun sakit penyakit kami saat ini. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu menolong dan peduli kepada kami. Di dalam situasi yang serba tidak menentu saat ini. Situasi yang mengerikan, situasi yang mengkhawatirkan, menakutkan. Manusia takut bertemu dengan manusia. Tapi kami percaya Tuhan, saat ini Kau sungguh datang untuk melawat setiap kami pagi hari ini. Kau pulihkan semua penyakit kami. Kau ganti dengan sukacitamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada saat ini hadir di tengah-tengah bersama kami. Karena Engkau sungguh indah bagi kami. Kemana kami harus mencari Tuhan? Selain Engkau satu-satunya Allah yang kami percaya. Benar Bapa. Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh indah Tuhan, kami bersama-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan, di masa pandemik ini tetap Engkau memberkati kami Tuhan. Bahkan Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Tuhan kasih-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi. Tak terselami Tuhan kasih-Mu buat kami semua. Terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Oh sungguh besar dan mulia. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bagi
sungguh tak terselami dan terlalu dalam untuk kami mengerti. Untuk dimengerti. Kau sungguh indah Tuhan. Besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan kasih setiamu. Mari kita bangkit berdiri. Kau angkat tanganmu, kau katakan engkau Allah yang besar. Angkat semua tanganmu, ini kami Tuhan. Kau terlalu dalam untuk kami mengerti. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Sungguh kami tak terselami Tuhan. Kau sungguh besar. Sungguh besar, Kau sungguh indah Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari angkat tanganmu, kau katakan sungguh besar Tuhan pengorbananmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Yang kau pikirkan tentang kami Tuhan. Sungguh tak terselami Tuhan. tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah, sungguh indah, Sungguh indah kau Tuhan. sungguh indah. Ku bersyukur Bapa untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Teramat baik. Ku bersyukur Bapa untuk kasih setiamu, untuk lawatan-Mu, untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini syukur kami Tuhan untuk kasih setiamu. Ku bersyukur Bapa, ku berterima kasih untuk lawatan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Oh, ku bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, Kau sangat baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Berterima kasih, oh terima kasih Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Oh ya Allah, terima kasih Tuhan. Oh ya Allah, syukur terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Allah sumber kehidupan, Allah sumber segala, Allah yang memberikan tujuan hidup bagi kami, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Janganlah engkau khawatir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kami minum. Engkau lebih berharga dari burung pipit di udara. Ya wadah, ya wadah, syukur Tuhan. Syukur bagimu. Ya wadah, sungguh kami bersyukur. Ya wadah. Syukur bagi Aku sungguh mengasihimu anakku. Aku sungguh mengasihimu. Aku sungguh mencintaimu. Ya walau ini syukur kami Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Ini syukur kami. Ini syukur setiap kami. Bapa, Engkau yang senantiasa mengerti apa yang kami perlukan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami tinggikan. Kau yang layak kami puji. Kau sungguh-sungguh besar Tuhan. Kau Allah yang perkasa. Kau Allah yang mulia. Kau ya segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kau sungguh layak untuk kami sembah saat ini Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau katakan Tuhan, kami sungguh mau menyembah-Mu. Kami sungguh mau melayakkan Engkau Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kau angkat tanganmu, kau tinggikan. Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan.
Engkau Tuhan. Sungguh Engkau melebihi segala-galanya bagi setiap hidup kami Tuhan. Kau layak ku sembah Tuhan. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Kau layak untuk ku sembah Tuhan. Kau melebihi segala-galanya bagi setiap hidup kami Tuhan. Segalanya kami mau lebih menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Kau layak ku sembah saat ini Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Mari katakan sekali lagi, ini doa kami Tuhan. Engkau Tuhan, Karena Engkau layak yang kami tinggikan. Hanya Engkau melebihi segala-galanya. segalanya lebih dalam ku menyembah, Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya wala wala la 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 la. Ya wala la 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 la. Kau layak ku sembah ya wala la la. Ya wala la 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 la. Ya wala la 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 la. Ya wala la 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 la. Ya wala la 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 la
Rasakan kebaikanku, rasakan cintaku. Bukankah aku Allah yang selalu ada untukmu? Bukankah aku Allah yang selalu memberkatimu? Datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan meringankan bebanmu. Iya, sikara rara. Tuhan mengajak setiap kita untuk mengingat bagaimana pada saat Tuhan menopang kita, pada saat Tuhan menggandeng kita, pada saat Tuhan menolong kita. Silakan Romo Lulus. Shalom. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, khususnya juga mereka yang tergabung dalam PDPKK Santa Tresia Avila, luar biasa. Acara ini luar biasa dan saya bersyukur bisa menemani Anda. Tetap semangat. Tetap semangat? Oke, baik. Temanya luar biasa. Tema pagi ini untuk permenungan kita sangat luar biasa. Selalu ada berkat. Selalu ada berkat. Luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan bacaan kitab suci, saya ajak Anda hening 1 menit saja. Untuk apa? Untuk mensyukuri ada berkat Tuhan dalam hidup kita. 1 menit. 1, 2, 3. Ya, sudah cukup. Maksudnya apa? Supaya Anda menyadari bahwa Anda bisa bernafas, Anda masih hidup, Anda masih ada di dunia ini, dan seterusnya adalah karena ada berkat Tuhan. Baik,
Bacaan pada hari ini, saya sengaja mengambil dari Sabda Bahagia. Karena apa? Itu ada hubungannya dengan berkat. Sabda Bahagia. Dari Injil Matius, bab 5, ayat 3 sampai dengan 12. Injil Matius, bab 5, ayat 3 sampai dengan 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berbahagia. Wow! Apa hubungannya dengan berkat? Saudara-saudari, kalau Anda membuka kamus besar bahasa Indonesia, Anda akan mengerti bedanya rejeki dengan berkat. Hello, Anda tahu bedanya rejeki dengan berkat? Sama enggak? Kita sering, Tuhan, aku minta rejeki. Tuhan, aku minta berkat. Sama tidak? Nah, saya akan jelaskan. Rezeki itu apa? Rezeki itu segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan ini. Segala sesuatu yang dipakai oleh kita untuk memelihara kehidupan ini. Bisa makanan, pakaian, bisa tempat tinggal, kita dapat naik gaji, dan lain sebagainya. Itu rezeki. Nah, kalau berkat, wow, berkat lebih daripada rezeki. Yaitu apa? Karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Didapat dari mana? Itu bisa juga dari doa dan dari restu dan lain sebagainya. Yang semuanya membawa kebaikan dalam hidup manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita hidup di masa sekarang ini, di mana kita semua tahu, kita semua mengalami pandemi COVID-19 ini, virus corona ini, wow, sudah banyak yang jenuh. Aduh, capek, Romo. Sudah banyak anak-anak itu, aduh, sudah mengeluh, sudah rindu teman-temannya, sudah ingin lagi bersekolah, dan lain sebagainya. Nah, yang saya mau katakan kepada Anda saat ini, apakah ada berkat Tuhan dalam situasi seperti ini? Bahkan ada orang bertanya, Romo, dalam situasi seperti ini di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Apakah Engkau tidak memberkati kami? Mengapa terjadi musibah? Mengapa saudaraku terkena positif virus corona ini? Mengapa tetanggaku meninggal? Dan seterusnya. Kenapa orang itu baik? Bahkan ada yang bilang, itu donatur, Romo, rajin nyumbang gereja. Kok positif kena virus corona? Dan lain sebagainya. Terus, para dokter, para perawat yang mati-matian bekerja, mereka juga ada yang kena juga. Dan ada yang meninggal. Di mana Tuhan? Ini yang menjadi bahan pertanyaan, bahan kegalauan dalam hidup manusia saat ini, dimanapun manusia itu berada. Karena pandemi virus
Corona ini, COVID-19 ini melanda hampir seluruh dunia. Termasuk di Indonesia tercinta ini. Bahkan ada di beberapa tempat grafiknya semakin naik. Semakin naik. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mari saya ajak Anda merenungkan ini. Mengapa saya memilih sabda bahagia, berbahagialah. Apa hubungannya berbahagia itu dengan berkat? Sebenarnya, kalau dikatakan berbahagialah, berbahagialah dalam kitab suci tadi, itu artinya juga terberkatilah. Karena orang berbahagia, itu bukan hanya menyangkut fisik, tapi suasana hati. Dan orang yang berbahagia, orang itu bisa bersyukur, bahkan di tengah situasi sulit. Anda tahu yang membedakan orang beriman, dengan orang yang tidak beriman atau tidak percaya Tuhan, yaitu apa? Yaitu saat orang tersebut, pribadi itu, bisa bersyukur, bisa tetap merasa bahagia, bisa bersukacita di tengah penderitaan. Saya ulangi, saya garis bawahi, ini menjadi pegangan Anda hari ini untuk bisa mensyukuri apa itu berkat Tuhan. Apa itu berkat Tuhan? Karena tema pada pagi ini selalu ada berkat. Amin. Selalu ada berkat. Bahkan dalam situasi sulit, situasi yang aduh Tuhan, anakku sakit Tuhan, perusahaanku kolab Tuhan, bahkan pada saat Anda menjerit, seperti yang dikatakan Mazmur 22, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Si pemazmur berteriak, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, pada saat orang hening, mensyukuri rahmat Tuhan, melihat kehidupan ini dengan kacamata rohani, orang akan melihat berkat Tuhan. Berkat, ingat, beda dengan rezeki tadi. Berkat menyangkut juga adalah seluruh aspek kehidupan kita, suasana hati kita bisa melihat berkat, bisa melihat karya Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, saya mau mengatakan kepada Anda, mereka yang mengerti arti berkat Tuhan, mereka yang dekat dengan Tuhan, mereka yang bisa merasakan kasih Tuhan, akan mengerti bahwa waktu yang terjadi ini semua akan indah pada waktunya. Saya suka lagu rohani itu. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Jangan sesali keadaannya. Ada musibah, ada kesulitan, jangan sesali. Ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Tetap setia mengandalkan Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Saat Anda mengalami kesulitan, sadari ada berkat Tuhan karena Anda mengandalkan Tuhan. Saya tidak berteori dengan Anda, saya tidak menina-bobokkan Anda, saya tidak membuat Anda sepoi-sepoi dengan hiburan-hiburan rohani. Tidak. Tidak, saudara-saudari. Saya mengatakan kebenaran. Ini firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau yang sedang menderita, dikatakan berbahagialah yang berduka cita, berbahagialah yang miskin, dan sebagainya. Berbahagialah engkau, bahkan bahasa kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, pakai bahasa 2020.
Bahasa sekarang ini di bulan Mei ini bahasa kita. Bahasa now. Berbahagialah engkau yang terkena COVID-19. Wow, kok bisa? Kok bisa, Romo? Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda berpikir bahwa ini musibah, kutukan, dan lain sebagainya, saudara-saudariku yang terkasih, mereka yang meninggal, itu ada orang jahat, ada orang baik, ada orang yang rajin ke gereja, ada orang yang tidak rajin ke gereja, ada yang menjadi pembuat masalah, ada orang yang suka menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Adil, semua terkena. Terus, mengapa ini terjadi? Terus, kenapa Tuhan tidak membiarkan ini cepat berlalu? Saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda melihat sejarah hidup manusia, Anda melihat sejarah hidup manusia, dari zaman dulu sampai sekarang, akan selalu terjadi musibah, akan selalu terjadi berkat-berkat yang luar biasa, kegembiraan, itu silih berganti. Jadi, penderitaan itu bukan barang baru. Kalau manusia mengalami kesulitan, manusia mengalami musibah, itu bukan hal yang baru. Di setiap zaman, di setiap abad, di setiap era, di setiap waktu, ada masanya orang mengalami musibah. Itu, saudara-saudari yang terkasih. Saudara-saudari yang terkasih, saya selalu suka sekali gambarannya adalah hidup itu adalah saya suka sekali gambarannya itu hidup itu seperti orang sedang mengatakan sedang bernyanyi. Orang yang sedang bernyanyi itu bagaimana, Romo? Kita kadang-kadang ada suara tinggi, ada suara rendah. Saudara-saudari. Ada saat kita perlu bersemangat, ada mungkin kita harus slow. Begitu juga dengan kehidupan itu. Kehidupan itu tidak selalu semuanya indah. Kehidupan itu kadang-kadang mengalami pasang, padang surut. Nah, banyak orang selalu berkata pada saat dia mengalami kebahagiaan, terima kasih Tuhan aku diberkati, aku terima rezeki. Jadi kalau punya harta yang melimpah, merasa diberkati Tuhan. Kalau mobilnya bertambah banyak, rumahnya bertambah banyak, rekeningnya di bank tambah banyak, perusahaannya tambah banyak, diberi kesehatan, merasa diberkati, merasa melimpah rezeki. Tapi kalau sedang sakit, kalau sedang punya masalah, kemudian berkata, aku tidak dapat rezeki dari Tuhan, aku tidak diberkati. Saudara-saudari yang terkasih, ingat, selalu ada berkat di sekitar kita. Itu. Ada selalu berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang mau saya katakan kepada Anda. Akan selalu ada berkat Tuhan dalam situasi sesulit apapun. Saudara-saudari, Yesaya 55 ayat 8, Yesaya 55, kitab Nabi Yesaya, bab 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Amin. Ingat, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Itu kata Tuhan. Anda mungkin tahu lagu ini. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah
pada waktunya. Ingat, jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Seperti bunga-bunga ini, jalan Tuhan akan indah pada waktunya. Anda sebagai umat beriman, kita semua sebagai umat beriman harus percaya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Ingat Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan baik adanya. Gitu. Ingat, jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Ayo, sekarang yang ada suami istri, suami katakan pada istrinya, istri katakan pada suami, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, teman kepada temannya, sahabat kepada sahabatnya. Sama-sama ikuti saya. Jalan Tuhan, sama-sama. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Saudara-saudariku yang terkasih, semua akan indah pada waktunya. Saat ini kita mengalami pandemi COVID-19 ini, virus corona. Saat ini kita harus mengalami PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Di tempat lain bahkan ada lockdown. Kita nggak bisa kemana-mana. Kemana-mana harus pakai masker. Kemana-mana pakai masker. Nggak bisa jalan-jalan di mall. Nggak bisa ini, itu. Tadinya bisa jalan-jalan, ziarah, rekreasi. Semuanya menjadi tidak bebas. Banyak hal membatasi dalam bisnis, dalam usaha. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak Anda melihat hikmah. Saya mengajak Anda melihat bahwa pandemi ini, di dalamnya juga ada berkat yang bekerja. Ada berkat Tuhan yang bekerja. Kok bisa, Romo? Bisa, saudara-saudariku yang terkasih. Karena saya juga mendapat sharing dari berbagai keluarga. Romo, sebelum ada pandemi ini suami saya nggak pernah pulang. Sekarang di rumah terus. Anak saya kerjanya pergi terus, sekarang di rumah terus. Kita bisa berdoa bersama, kami bisa berdoa bersama. Berusaha melihat sisi positif dalam setiap peristiwa. Berusaha melihat bahwa selalu ada berkat. Selalu ada berkat. Dan disinilah kuncinya adalah Anda memiliki iman. Pada saat Anda memiliki iman, Anda punya harapan. Pada saat Anda punya harapan, Anda akan merasakan kasih Allah. Bahkan di tengah badai kehidupan. Bahkan di tengah kesulitan. Bahkan di tengah wabah virus corona ini, Anda bisa melihat berkat. Ingat, berkat Tuhan itu tidak diukur dari kesehatanmu. Berkat Tuhan itu tidak diukur dari hartamu seperti yang saya katakan tadi. Tapi berkat Tuhan itu diukur dari kepasrahan, kerelaan, dan keyakinan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Amsal 19:21 mengatakan, banyak rancangan di hati manusia,
tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Nah, lihat, dalam Amsal tadi dikatakan banyak rancangan manusia. Contohnya, saya mau rekreasi, saya mau pergi ziarah, saya mau sekolah di luar negeri, saya mau begini, saya mau buka perusahaan, saya begini, saya gini, bahkan saya mau menikah, saya begini, saya begini. Itu rancangan di hati manusia. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Lihat. Jadi kita belajar dari siapa? Dari Bunda Maria. Bulan Mei, bulan untuk menghormati Bunda Maria. Fiat voluntas tua. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara-saudariku yang terkasih, akan selalu ada berkat dalam hidup Anda. Ingat tadi, jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Mungkin Anda menyanyi sambil menangis. Mungkin pada saat menyanyikan lagu Waktu Tuhan, Anda sambil menangis. Tapi itulah iman. Mungkin Anda sambil menangis. Seperti lagu yang pertama tadi saya nyanyikan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Anda tidak menyesali yang terjadi. Anda tetap fokus kepada Tuhan. Inilah nasihat beriman. Tetap fokus. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Anda tetap setia, saya tetap setia. Dalam kesulitan apapun tetap setia. Dalam kesulitan apapun tetap setia. Dalam keluarga saling bergandeng tangan, suami, istri, anak. Berdoa bersama. Satukan tangan Anda, saudara-saudariku. Saya tahu kesulitan berat ada. Saya tahu, tidak mudah. Mungkin Anda diejek, Anda dilecehkan karena terlalu percaya pada Tuhan, tetapi ternyata Tuhan seperti tidak menolong. Tapi disinilah, saudara-saudariku yang terkasih. Para martir, para santo-santa mengalaminya. Orang-orang kudus mengalaminya. Saat-saat sulit di dunia ini. Tapi mereka tetap percaya, mereka bisa melihat selalu ada berkat. Dan bagi Anda, bagi saya, di situasi pandemi ini, kita tetap bisa melihat berkat Tuhan. Tapi kata kuncinya adalah, seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada umat di Efesus, bab 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Ingat, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Artinya apa? Dalam situasi apapun, saudara-saudariku yang terkasih, saya ulangi, dalam situasi apapun, termasuk COVID-19 ini, pandemi ini, Anda dipanggil untuk berbuat baik. Itu. Anda dipanggil untuk berbuat baik. Anda dipanggil untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ingat, jalan Tuhan bukan jalanku. Rancanganku bukan rancanganmu. Artinya, situasi apapun, tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan inilah iman. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah iman, yaitu apa? Bisa melihat berkat Tuhan bahkan dalam situasi yang sulit. Bahkan dalam situasi yang sulit. Shalom, saudara-saudari, semoga Anda semua masih mendengar. Tolong saya beri kode, suara saya terdengar? Semoga terdengar. Nah, saudara-saudariku yang terkasih,
Saya berharap permenungan pagi ini yang berbicara selalu ada berkat, Anda bisa mengerti. Saudara-saudariku, saya percaya Anda bisa mengerti. Saya percaya. Nah, ini yang mau saya katakan kepada Anda. Saya bicara pagi ini dengan penuh semangat. Sedikit sharing kecil. Saya suka sekali sharing, karena apa yang saya khotbahkan, apa yang menjadi bahan permenungan itu saya tidak suka berteori, karena saya mengalami. Mengalami apa? Saya melayani berkali-kali dalam khotbah pun saya mengatakan, saya jadi Romo belum lama, baru 23 tahun. Dan itu banyak di pedalaman. Ya, syukur pada Tuhan sih, baru kemarin sih dari luar negeri, biasa dari Roma. Tapi yang saya mau katakan, ingat, kalau saya mengatakan selalu ada berkat, saya sudah pernah bercerita kepada Anda. Pengalaman saya melayani di Kalimantan, dari yang jatuh dari motor, hilang di hutan, dan lain sebagainya. Ada suatu peristiwa yang sampai hari ini saya tidak bisa lupa bahwa Tuhan benar-benar berkarya dalam diri saya. Saya tidak pernah lupa. Saya ulangi saja. Saya pernah berkhotbah minggu lalu atau kapan saya berkhotbah. Saudara-saudariku yang terkasih, saya ulangi. Mungkin Anda sudah dengar. Saya jelaskan lagi. Pada waktu itu saya melayani di daerah yang namanya Kahingai. Kahingai itu perbatasan dengan Kalimantan Barat. Benar-benar di pedalaman. Saya datang ke tempat itu baru 1 kali diantar oleh guru agama. Dan kunjungan yang kedua, saya sendiri. Dan apa yang terjadi, saudara-saudariku yang terkasih, pada waktu itu hujan deras. Penuh lumpur, licin, naik turun di hutan, di gunung-gunung, di perbukitan. Nah, apa yang terjadi? Di saat di hutan, di suatu turunan tajam tikungan, saya pada waktu itu pakai celana pendek. Kenapa saya pakai celana pendek? Sebab banyak lumpur, jadi takut celana saya kotor, saya taruh di dalam rangsel. Dan kemudian, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian saya naik motor, ngebut di hutan itu karena harus ngejar waktu. Apa yang terjadi? Wah, saya ngebut seperti Valentino Rossi. Wah, tapi ini Valentino lulus. Wah, tiba-tiba di suatu tikungan turunan tajam, belokan, saya terjatuh, saudara-saudara. Dan bukan hanya terjatuh, kaki saya terkena knalpot. Saya mungkin belum bisa menunjukkan kepada Anda, tapi kalau Anda ingin tahu, kena knalpot besar sekali dan panas dan sakit, saudara-saudara. Sakit sekali. Badan saya sakit, terjatuh, terbentur tanah. Kaki saya terkena knalpot. Badan saya penuh lumpur, basah kuyup, dan saya waktu itu ngomel. Tuhan, mengapa saya jatuh? Perhatikan baik-baik. Tuhan, mengapa saya jatuh? Saya kan Romo, melayani umat-Mu di pedalaman. Ini mau misa, saya bukan mau rekreasi. Saya bukan jalan-jalan, bukan happy-happy. Saya melayani, tetapi kenapa saya jatuh? Saya protes dalam tanda petik. Tuhan, kenapa? Saya bertanya begitu. Sambil ngomel-ngomel, nangis. Saya nangis pada waktu itu, saudaraku, saya nangis. Nangis. Bukan saya cengeng, jengkel saya. Sakit, Anda bisa bayangkan. Itu yang namanya paha saya, kaki saya kebakar, knalpot itu panas, sakit, dan saya nggak membawa obat-obat, nggak bawa, saudara-saudaraku, tidak bawa. Saya naikkan motor itu, saya berusaha berdiri, masih ngomel, saya nyalakan motor, dan apa yang terjadi? Tidak sampai 10 meter, mungkin 5-6 meter, di depan saya, jembatan yang biasa dilewati itu runtuh.
Jadi kalau saya tadi terus, saya akan masuk ke dalam sungai, Anda tidak bertemu saya sudah, mohon maaf, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya sudah mati, saudara-saudara. Saya kaget melihat jembatan itu runtuh, dan saya nangis, saya mohon ampun Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya menangis. Saya merasa berdosa menyalahkan Tuhan. Saya menangis, saudaraku. Saya menangis, benar-benar saya menangis, saudara-saudaraku. Saya menangis, saya mohon ampun Tuhan. Aku berdosa menyalahkan Engkau. Engkau sayang aku, Engkau menyelamatkan aku. Aku tidak sampai jatuh ke dalam sungai. Saya menangis, saudara-saudara. Saya kalau ingat peristiwa itu, sampai sekarang pun saya menangis. Kalau ingat peristiwa itu, saya menangis sampai saat ini. Saudara-saudara, saya benar-benar merasa Tuhan sangat menyayangi saya. Saya sudah menyalahkan Tuhan, saya sudah protes. Saya mengatakan, Tuhan, Engkau mengatakan aku terberkati, mana? Kenapa aku jatuh? Kenapa? Dan ini mau saya katakan kepada saya, sharingkan kepada Anda, bahwa di balik peristiwa yang tidak enak, di balik peristiwa yang menyakitkan, di balik peristiwa yang membuat kita merasa ditinggalkan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan, ada sesuatu yang indah dari Tuhan. Saudara-saudariku, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Yang diminta dari Tuhan kepada kita semua adalah percaya. Kalau Anda sakit, saya jatuh, saya mengalami musibah. Dan bukan sekali, 2 kali, saudara-saudara. Saya hilang di hutan pernah, jatuh, hanyut di sungai, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Sudah selama 23 tahun, saya mengalami semua itu. Tetapi ternyata di balik semua itu, Tuhan berkarya dalam diri saya. Tuhan memberikan berkat. Dan Tuhan mengajarkan kepada saya, "Hai Lulos, kalau badanmu sakit, badanmu menderita, dan lain sebagainya. Itu untuk membentuk dirimu, melatih jiwamu, supaya engkau tetap setia dalam panggilanmu." Saudara-saudariku yang terkasih, jalan Tuhan bukan jalan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, saya ajak Anda unik sejenak, merenungkan. Merenungkan apa? Merenungkan hidup kita. Bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita. Lagu yang terakhir tadi yang mau saya nyanyikan itu betul bagus sekali, saudara-saudara. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Saudara-saudaraku yang terkasih, meskipun Anda sambil bernyanyi, sambil menangis, Anda melihat hidup Anda. Saya berkhotbah, bukan hanya berkhotbah, tapi itu hidup saya, saudara-saudariku yang terkasih. Saya jalani hari demi hari, saya berusaha melihat, saya berusaha mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Anda mungkin berpikir, jadi Romo enak. Anda mungkin berpikir, jadi Romo enak, dan lain sebagainya. Tapi saya mau mengatakan, saya pun mengalami masa-masa sulit. Tapi saya berusaha melihat berkat Tuhan dalam setiap peristiwa yang ada. Sekian tahun yang lalu saya pernah sharing mungkin di suatu persekutuan doa. Bagaimana ayah saya, ibu saya berturut-turut meninggal. Bagaimana penderitaan yang saya alami. Kegalauan yang saya alami. Sebagian dari Anda tahu bahwa saya dari keluarga, mohon maaf, dari keluarga tidak Katolik, dari Muslim, dari keluarga Muslim. Saudara-saudara saya tidak mendukung saya, saudara-saudariku yang terkasih. Saat itu tidak mendukung saya. Saya urus sendiri. Ayah, ibu saya meninggal, saya urus sendiri. Bagaimana saya juga menangis pada waktu itu. Saya merasa, Tuhan kau di mana?
Tuhan, aku melayani Engkau di bumi Kalimantan ini, Engkau di mana? Saya berusaha melihat berkat Tuhan dalam peristiwa itu. Saya tahu berat, dan ini sulit, saudara-saudara, sulit. Melihat berkat Tuhan di saat sulit, di saat kita menderita, tidak mudah. Saya tahu karena saya mengalaminya. Melihat berkat Tuhan saat anakmu sakit, saat suamimu meninggal, dan lain sebagainya, saat perusahaanmu bangkrut, saat Anda banyak utang, memang tidak mudah. Saya tahu bagaimana saya harus melihat berkat di saat saya sulit, saya tahu. Saya bisa merasakannya. Saya bisa merasakannya, saudara-saudari yang terkasih. Tapi satu hal yang saya mau katakan, Efesus 2 ayat 10 tadi, surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus bab 2 ayat 10 tadi mengatakan apa? Mengatakan bahwa Anda, saya, kita semua diminta oleh Tuhan dalam situasi apapun berbuat baik. Dan itu yang saya lakukan. Semaksimal saya bisa berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kalau saya sebagai Romo, saya berbuat baik, titik. Saudara-saudara, selalu ada berkat di dalam kehidupan kita. Dan ingat, jalan Tuhan bukan jalan kita. Amin, saudara-saudara. Saya tidak mau berpanjang kata dalam renungan ini. Semoga renungan ini berarti untuk Anda. Nobody perfect, saya juga tidak sempurna. Tapi apa yang saya khotbahkan, apa yang saya berikan pagi ini kepada Anda, bukan teori, tapi saya mengalaminya. Saya bukan mengkhotbahi Anda, tapi saya men-sharingkan pengalaman saya. Saya kaitkan, saya refleksikan dengan kitab suci. Saya percaya, seperti kata Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kalau saya mengalami musibah, kecelakaan, Anda tahu kaki saya putus, saya platina, sekarang 2 kaki saya mengalami musibah banyak hal di dalam hidup saya. Tapi saya melihat ada damai sejahtera. Ada sesuatu yang indah dari Tuhan untuk saya. Saudaraku, tetaplah bersemangat. Tetaplah bersemangat. Jangan putus asa. Teguhkan saudara-saudari Anda. Percayalah pada Tuhan. Habis gelap terbitlah terang. Ada pelangi setelah hujan. Tetap percaya pada Tuhan. Tuhan berkati Anda. Dan saya mau berdoa untuk Anda. Saya berdoa untuk Anda, saudara-saudariku yang terkasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, Tuhan, hamba-Mu yang hina dan rendah ini, mohon berkat-Mu untuk anak-anak-Mu, terutama segenap teman-teman dari PDPKK Santa Teresa Avila yang melayani kami dengan sukacita, melayani anak-anak-Mu. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk segenap umat yang mengikuti acara live ini. Berkatilah mereka semua Tuhan, saudara-saudariku itu, keluarga mereka, semoga mereka menyadari berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka, terutama saat mereka mengalami masa-masa sulit. Berkatilah mereka Tuhan. Tolong mereka, kuatkanlah mereka, kasihanilah mereka Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau memberikan yang terbaik untuk mereka. Berilah kekuatan iman, keteguhan, sehingga pada saat mengalami masa sulit, mereka tetap percaya bahwa jalan-Mu begitu indah, meskipun mereka mengalami jalan-jalan yang sulit. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah ini. Hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu, semoga Anda semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, Shalom. Saya kembalikan kepada host. Mungkin ada yang mau bertanya atau apa. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo, sungguh luar biasa. Kita jadi mengerti apapun pergumulan kita, apapun masalah kita saat ini, selalu ada berkat. Dan jalan Tuhan, ingat, tidak sama dengan jalan kita. Kalau kita punya rancangan tetapi tidak sesuai, tetap bersyukur. Berarti Tuhan akan memberikan yang lebih baik lagi. Amin. Saya persilahkan mungkin dari umat ada yang mau bertanya seputar berkat. Mungkin aku sudah seperti ini atau aku sudah melayanan juga seperti Romo tadi ungkapkan. Kok masih aja malah aku di PHK, sekarang aku malah tidak punya penghasilan. Di mana Engkau Tuhan? Pokoknya seputar itu aja. Silakan angkat tangan. Biar host akan menyalakan mute-nya.
2 orang boleh silakan angkat tangan. Jangan malu bertanya, kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Unek-uneknya ini dikeluarkan ya biar enggak udunen nanti ya. Jadi dikeluarkan aja, aku ini kok masih enggak sesuai dengan yang Romo ngomong tadi ya. Ngomongnya sih enak gitu ya, tapi kenyataannya saya tidak mengalami itu Romo. Jadi silakan boleh mengangkat tangannya. Umat ini sudah seperti Bunda Maria ya, kalau sudah bertanya langsung menyimpannya di dalam hati. Menunduk semua Romo. Terjadilah padaku gitu ya. Ya atau saya dulu aja yang nanya ya Romo ya. Boleh. Romo, kalau seandainya saya mengalami begini Romo. Yang saya doakan ini, saya maunya misalkan begini ya Romo. Tuhan ini yang terbaik untuk Engkau. Aku maunya sembuh misalkan Tuhan. Ini saya mengalami sakit sendiri Romo ya. Tuhan aku ini pengen sembuh karena aku ini masih ingin Kau pakai ya toh. Ternyata Tuhan tidak menjawab. Sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi. Bahkan saya sampai terpuruk, saya tidak bisa berjalan gitu kan mau. Tapi ketika saya terakhir saya bersyukur, Tuhan aku mensyukuri penderitaanku ini. Saya give up gitu loh Romo, saya give up. Tidak apa-apa sudah kalau saya harus menderita sampai saya tidak bisa jalan atau sampai saya enggak mampu melayani lagi, saya bisa terima. Dan ketika saya mensyukuri ini, Tuhan membalikkan semuanya itu. Apakah itu yang namanya indah pada waktunya Romo? Iya, terima kasih Bu Lucy. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi begini, sebenarnya bedakan antara give up, menyerah, dengan pasrah. Karena menyerah bukan pasrah. Kalau pasrah itu kita ada kerelaan hati untuk menyerahkan situasi hidup kita, sakit, seperti mau lumpuh atau apa, kepada Tuhan. Tapi kalau menyerah, ya sudah, menyerah ya apa boleh buat. Saya sudah berobat, sudah begini, sudah berdoa, ya sudah itu menyerah. Menyerah itu konotasinya negatif. Jadi saya lebih setuju memakai kata berpasrah. Nah, saya melihat Bu Lucy tadi bukan menyerah, tapi berpasrah. Karena tetap percaya pada Tuhan. Nah, pada saat Bu Lucy berpasrah, ternyata kemudian terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup Bu Lucy. Amin. Nah, itu namanya berpasrah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dari apa yang di-sharingkan atau ditanyakan Bu Lucy tadi, hidup Anda, hidup saya, jangan dibumbui, diwarnai dengan kata menyerah. Kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Tapi kita boleh berpasrah. Anda, yang dialami Bu Lucy, saya alami. Bayangkan, orang seperti Romo Lulus, Anda yang kenal saya, orangnya lincah, begini, harus 4 bulan di kursi roda. Bayangkan itu. Kaki saya mengecil loh, sampai sekarang mengecil. 4 bulan di kursi roda. Nah, tapi saya punya tekad yang kuat. Saya tidak mau menyerah. Saya terus berdoa terus, percaya. Akhirnya puji Tuhan sekarang saya bisa lari-lari lagi. Nah, saya mau mengatakan kepada Anda, seperti yang di-sharingkan Bu Lucy tadi, apapun situasinya, saya ulangi, halo, opa, oma, saudara-saudariku, halo. Jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah dan berpasrahlah kepada Tuhan. Disinilah iman. Tuhan, memang aku ingin sembuh. Tuhan, memang aku di PHK. Tuhan, memang aku begini. Persoalan banyak. Betul? Banyak masalah. Betul? Hello? Banyak masalah dalam hidup kita. Tapi kita belajar menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. Artinya kita belajar menyelesaikan segala sesuatu itu dengan keyakinan bahwa Tuhan akan berikan indah pada waktunya. Betul Bu Lucy, Tuhan akan berikan indah pada waktunya. Ya. Oh ya, ada yang bertanya ini. Oh ya. Silakan Bu Lani. Bu Lani Gun. Bu Lani ini otak kiri kanannya ini selalu berjalan ini. Silakan Bu Lani. Lani, silakan Lan. Tangannya udah gini. Ya, terima kasih Romo renungnya. Ya. Mari Bu Lani. Halo. Halo. Ya. Ya, terima kasih Romo.
Iya, Mbak Ya, Bulani. suara saya sudah terdengar ya, Romo. Oh, terdengar Ya. jelas. Renungan Romo, ya, renungan Romo sangat memberkati dan membuat kita semakin semangat untuk selalu berbuat baik. Yang saya ingin tanyakan begini, Mo. Saya kan ada beberapa anak kos di rumah. Dan setiap hari kita berkumpul, bercerita, bercengkerama, termasuk diantaranya saling bercerita satu sama lain. Nah, yang saya ingin tanyakan dari cerita-cerita mereka, ini mungkin Romo dengar ya, rame di sebelah Ya, nih, dengar, karena dengar. mereka ya, Dengar. karena mereka lagi nonton film nih. Nah, yang saya ingin tanyakan begini, Mo, ada anak yang ceritanya itu mengenaskan dan banyak banyak merasakan berkat Tuhan dalam hidupnya. Tapi ada juga yang ngomel-ngomel melulu gitu. Nah, terus terang saya ini nggak seneng sama orang yang mengomel. Nah, kadang-kadang saya merasa begini, aduh Tuhan, gimana ya caranya supaya omelan-omelan ini bisa menjadi satu berkat buat mereka dengan mengubahnya menjadi rasa syukur dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya perbuat? Karena begitu banyak masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Dengan mereka ada di dalam rumah saya, berarti masalah mereka juga menjadi masalah saya. Karena mereka juga keluarga, karena kita tinggal serumah. Menurut Romo, apa yang harus saya lakukan? Iya. Terima kasih, Bulani. Untuk yang ngomel ya. Ya, terima kasih. Itu dekati secara baik-baik. Begini, didekati baik-baik, ajak omong dari hati ke hati. Karena orang mengomel itu berarti ada sesuatu juga di masa lalunya yang dia selalu tidak puas. Mungkin dengan orang tuanya, dengan apa tipenya. Karena tidak puas itu dia ngomel. Selalu begitu. Sehingga hal-hal kecil pun dia ngomel. Nah, itu perlu didampingi apa yang dilakukan, katakan kepada dia, apapun agama dia, entah Muslim, entah Kristen, entah Katolik, atau apa saja, Buddha, apa-apa, ajari untuk melihat sisi positif. Artinya di setiap peristiwa pasti ada sisi positifnya. Dan ajari dia pelan-pelan, ajari, jadi dari hati ke hati, sebagai seorang ibu mendekati seorang anak, ibaratnya, yaitu katakanlah, sebelum berkata, harus berpikir 2 kali sebelum berkata 1 kali. Saya mengerti maksud saya? Berpikir 2 kali sebelum berkata 1 kali. Artinya, kalau dia mengatakan, ada apa, bajuku kok hilang? Misalnya gitu, ngomel. Bajuku kok hilang? Siapa yang pakai motorku? Siapa yang pakai sepatuku? Misalnya gitu. Berpikir 2 kali itu artinya, mungkin ada orang yang memang perlu sekali sepatu saya. Lihat. Bisa mengerti ya? Ini contoh sederhana. Berpikir 2 kali sebelum bicara 1 kali. Dan mungkin ditingkatkan lagi. Berpikir 3 kali sebelum berbicara 1 kali. Baik, ya, gitu ya. Dari hati ke hati. Terima kasih, Romo. Dari hati ke hati. Saya beri hal yang praktis. Oke, itu Bulani. Sebenarnya sudah saya lakukan, Romo. Cuman mungkin bebannya dia berat. Jadi mungkin pelampiasannya yaitu mungkin mengomel itu salah satu pelampiasannya dia. Tapi ya tetap saya akan lakukan. Ini Bulani. Sebentar, maaf saya potong. Kalau bebannya berat, berarti ya sedikit PLB sedikit, penyembuhan luka batin. Artinya ibu dampingi, ajak dia berdoa atau apa saja, kemudian ajak untuk melihat kembali back to past di masa lalunya, bagaimana dia tuh mengalami peristiwa itu, dan ya mohon maaf, ajari aja untuk memaafkan. Itu maksud saya. Baik, Romo. Baik, Romo. Terima kasih. Tuhan berkati. Ada lagi? Oh ya. Oh, Pak Gunawan ya. Pak Gunawan, silakan Pak. Pak Gunawan mau tanya. Oh, mari Pak Gun, apa kabar? Halo. Salam dulu untuk Pak Surya sama Bu Kris, saya lihat tadi. Iya, gini Romo, bukan pertanyaan mungkin, tapi satu pandangan yang minta peneguhan dari Romo, kalau mungkin itu ada satu pandangan peneguhan bagaimana dari Romo. Lebih keras Pak. Oke, di dalam kita kan sudah diajarin dalam teologi Ibrani Yunani bahwa manusia dibagi tubuh jasmani, rohani dan lain-lain gitu. Lalu kemudian
menyambung tadi dengan khotbah Romo berbicara tentang berkat, lalu Ibu Lucy juga mengatakan indah pada waktunya. Gitu. Saya punya satu pandangan bukan lain, tapi mungkin melangkah lebih dalam lagi bahwa terkadang berkat itu tidak hanya dapat diukur dari kehidupan jasmania kita. Kalau misalnya kita melihat seperti kasusnya Miracle of Martha Robin misalnya, bagaimana dia mulai dengan jatuh lumpuh hingga dia meninggal, dia tetap di dalam keadaan sakit yang tidak indah pada waktunya, artinya secara jasmania. Atau kalau kita melihat lagi misalnya para rasul, ya Stefanus misalnya, bagaimana dia sudah mengabdi tetapi harus mati dengan dirajam, Paulus dan lain-lain. Jadi bagaimana pandangan Romo bahwa saya mengatakan bahwa ya setuju dengan indah pada waktunya, tetapi indah pada waktunya tidak harus di dunia ini seperti yang Yesus ajarkan. Indah waktunya dia dengan menyerahkan nyawanya dan dia naik ke surga. Dan itu pun merupakan satu berkat. Jadi bisa saja di dalam kehidupan umat manusia sejak dia bukan lahir lah, dia mungkin di dalam satu kesulitan, penderitaan, baik itu jasmania maupun juga jiwani, gitu. Dan sampai akhirnya dia meninggal dunia, dia tidak menemukan arti indah pada waktunya ya di dunia, tapi saya yakin bahwa dia akan mengalami indah pada waktunya di dalam Tuhan begitu. Bagaimana Romo? Terima kasih. Ya, baik Pak Gunawan, saya setuju dengan apa yang katakan Bapak. Saya katakan sekali lagi, saya setuju dan itu benar, yaitu apa? Indah pada waktunya itu ukurannya bukan saat sekarang. Tapi seperti yang pernah Yesus katakan, seperti para murid mengalami penampakan di Gunung Tabor, tiga para murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mengalami penampakan Yesus di Gunung Tabor, dan itu mengalami sukacita yang luar biasa. Artinya, dalam kehidupan sekarang pun kita juga bisa mengalami indah pada waktunya. Tapi kepenuhan indah pada waktunya, betul yang dikatakan Pak Gunawan tadi, pada saat kita berada dengan Bapa di surga. Itu. Jadi saya ulangi, kepenuhan indah pada waktunya tadi, itu adalah pada saat kita bersama Bapa di surga. Namun, seperti yang pernah dialami oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sebelum mereka melihat kenyataan bahwa Yesus mati di kayu salib, mereka diberikan dalam tanda petik, mohon maaf bahasa kita, bonus. Untuk sedikit mengalami. Makanya kan Petrus, Yohanes, Yakobus mengatakan, Tuhan kami sangat bersuka cita, kami ingin mendirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Seperti itu. Jadi betul, indah pada waktunya itu. Dan yang kedua saya tambahkan, betul, ukurannya tuh bukan badanmu sehat, seperti saya katakan, kaya raya, bukan itu. Tapi kalau Anda diberi kaya raya, puji Tuhan. Jelas ya. Kalau Anda diberikan badan yang sehat, nggak pernah sakit, puji Tuhan. Tapi kalau Anda dalam keadaan sakit pun, Anda bisa melihat itu indah pada waktunya. Karena ukurannya bukan fisik. Sekali lagi, ukurannya bukan fisik. Karena kita untuk melawan ungkapan para ateis, orang yang tidak percaya Tuhan, mereka yang menghakimi kita, mana Tuhanmu? Sekarang pandemi COVID-19, mana Tuhan? Gitu. Betul ya Pak ya? Oke, terima kasih. Ya, sudah terjawab ya Pak Gun. Mungkin masih ada satu lagi terakhir? Ya. Udah nggak ada? Tidak ada. Ya, kita mau lanjutkan dengan beberapa pengumuman yang penting untuk Next PD. Tolong disimak baik-baik. Hari ini adalah hari terakhir sesi berkat. Jadi kita akan masuk minggu depan tanggal 30 Mei dengan sesi keluarga. Ini sangat-sangat luar biasa karena kita akan memilihkan beberapa pewarta, juga Romo yang... Oh, Yepi ya? Bu Lucy? Ya? Romo Yepi ya? Oh ya, Romo Yepi. Oh, saya kenal, Next salam PD. Ya. Oh, nanti saya sampaikan salam sehat selalu gitu ya, Mo ya? Oh, saya kenal.
Kenal Pak? Ya, berarti Romo kalau bisa hari Sabtu bergabung enggak apa-apa Mo. Kita pasti bersuka cita kalau ada 2 Romo di dalam PD ini. Saya kenal tuh Romo Yepi, saya kenal. Ya, Romo Yepi ini akan menjelaskan pernikahan secara Katolik dengan tema Yes I Do. Ya, jadi Romo Robertus Yepi adalah rektor seminari dari Keuskupan Purwokerto. Tahun rohani, tahun rohani. Ah, juga kaum rohani. Pokoknya Romo ini Tahun luar rohani. biasa. Seperti Romo lulus lah pokoknya. Kurang lebih seperti itu ya. Terus yang berikutnya ada juga suami adalah kepala, istri leher, orang tua dan anak. Nah ini mertua sama menantu yang mungkin ada bersinggung-singgungan ini harus terus menonton ini. Sebaliknya nanti menantu dengan mertua. Nah yang terakhir saat umur hanyalah angka ini juga luar biasa akan dilayani oleh pewarta-pewarta dan beberapa romo-romo seputar sesi keluarga. Apapun pergumulan di keluarga cepat-cepat buka PD ini jam 10 pagi hari Sabtu ya. Kemudian yang berikut adalah 15 menit bersama Avila. Kita ada renungan yaitu untuk saling membagi, mengisi bagaimana seminggu kalau ketemu sebelum seminggu aku masih butuh renungan ya. Ini kita harus gabung dengan 15 menit bersama Avila. Kemudian ada lagi untuk para tim kita dari PD Avila supaya mereka makin dekat, makin intim. Nah ini ada sharing-sharing di Manila ini. Saling kangen mungkin, waduh sudah lama enggak lihat wajahnya. Misalnya wajahnya Sela, ini nanti bisa di sini nih yang baju biru itu ya. Terus yang berikut pengumumannya adalah ini yang kita tunggu-tunggu, doa. Ada prayer box doa yang akan dilayani oleh tim PD Avila yang tentunya kerahasiaannya tetap dijaga. Jadi apapun masalahnya, unek-uneknya dikeluarkan aja. Kita siap mendoakan dengan prayer box disediakan, tulis aja. Hari ini aku minta didoakan ini atau apa aja yang perlu kita sampaikan, jangan khawatir. Rahasia tetap dijaga. Kemudian ini yang sudah seminggu lalu, jadi hari ini yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 hari ini boleh meletakkan tangannya didekatkan di depan kamera atau handphonenya atau laptopnya. Romo Lulus akan memberkati yang berulang tahun. Khususnya ini Bu Jessica yang pas hari ini luar biasa ini. Dikasih itu kembang api ya. Mari kita angkat tangan kita. Yang berulang tahun kita sama-sama mengarahkan doa untuk yang berbahagia hari ini. Romo Lulus silakan mendoakan. Ya, siap. Halo. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, mohon berkat-Mu untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun secara khusus di bulan Mei ini. Khususnya Ibu Jessica yang hari ini berulang tahun. Semoga dengan bertambahnya usia, berkat-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang luar biasa, terlimpah untuk Ibu Jessica. Dan hamba percaya bahwa Ibu Jessica sekeluarga diberikan banyak-banyak berkat. Dan juga saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Mei ini. Berkatilah juga PDWKK Santa Teresa Avila ini dan segala pelayanannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Selamat hari ulang tahun untuk yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Kita bertemu lagi hari Sabtu. Tuhan memberkati. Dadah. Mari kita angkat pujian ini sebagai penutup dari PD bahwa kita sungguh-sungguh ditebus oleh darah yang kudus. Kami terima berkat ini Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Sungguh nyata
Katakan kau besar dan hidup Tuhan. Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan terus kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. 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 Terima kasih, sampai jumpa lagi.